Ya, selamat datang sekali lagi ya. Senang jumpa kembali. Ini jarak kita kayak terlalu jauh ya. Mungkin besok atau nanti malam majukan aja ini sedikit lagi supaya jangan kayak pendeta itu jauh kali gitu ya. Padahal kita ini semua satu di dalam Tuhan. Ya, silakan disiapkan PowerPoint-nya. Ya, sebelum kita masuk ke gambar-gambar yang akan kita lihat, ya, saya mau memulai dengan sebuah pengantar lah, gitu ya. Iya, beberapa waktu dahulu ketika pengetahuan belum maju, ya maka manusia berpikir pusat daripada semua adalah bumi. Jadi tata surya ini mereka pikir itu berpusat mengelilingi bumi, tapi ternyata sebenarnya tidak. Ketika mereka memperhitungkan bumi lah yang menjadi pusat, ya maka perhitungan-perhitungan itu menjadi salah, ya dan tidak baik. Tapi akhirnya yang aslinya bisa ditemukan bahwa pusat tata surya bukan bumi tapi matahari ya. Dan semua berputar mengelilingi matahari, ya itu baru benar. Ya, kalau kita menjadikan pusat hidup adalah manusia, itu sama dengan kalau bumi menjadi pusat, itu nanti akan kacau semua. Tapi kalau pusat hidup kita adalah Tuhan yang menciptakan kita, maka keadaannya akan berbeda. Berbeda ya? Iya. Makanya kalau kita bayangkan gitu ya, kalau pusat kita adalah kita, ini kacau ini nanti. Tapi kalau pusat segalanya adalah Tuhan, situasinya akan berbeda. Tapi di luar Tuhan pasti pusat kita adalah kita. Gak mungkin pusat kita Tuhan kalau kita tidak di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pun masih ada orang yang belum sentralnya, pusatnya adalah Tuhan. Masih ada diri. Makanya sering sebuah kalimat muncul ya, bertobatnya di mananya? Toh semua tentang diri. Tidak ada yang berputar di sekitar Tuhan gitu ya. Iya, jadi ini sebuah pertanyaan. Baik, kita mau memulai melihat gambar yang sederhana. Saya nggak bisa lihat, saya harus pindah ke samping dulu. Melihat saja. Iya, ini sayang dibuat semua dalam satu gambar. Maunya dibuat tadi berbeda-beda ya. Iya. Ketika Allah menciptakan manusia, ya, pertama diciptakan siapa? Adam. Masih ingat ayatnya itu? Masih ya? Loh, kok di mana orangnya? Iya, Adamlah yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Oke, ketika Tuhan menciptakan Adam, ini kita belum buka Alkitab. Adam ini sempurna atau tidak ya? Sempurna ya. Seperti apa dia? Seperti apa? Segambar dengan Allah. Segambar, bukan mukanya ya. Iya, tapi apanya? Apanya? Kok jadi bingung ya? Apanya? Ya, Adam diberikan, ya diciptakan segambar dengan Allah. Apanya? Ya, kita tahu bahwa Adam memiliki roh ya, karena dia diambil dari debu tanah. Ketika Allah menghembuskan roh ke dalam Adam, Adam hidup dan Adam itu jadi segambar dengan Allah. Adam memiliki conscience, hati nurani. Adam juga memiliki pikiran, perasaan dan kemauan, ya. Dan kita tahu gambar Allah bukan saja soal punya pikiran, perasaan, kemauan, tapi kita tahu juga bahwa gambar Allah itu punya kuasa seperti Allah. Gambar Allah itu juga punya bisa berkomunikasi seperti Allah. Iya, jadi gambar Allah dibilang itu sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam di situ.
Karena bukan saja karakter Allah baik, kudus ya, sempurna tadi ada pada Adam, tapi Adam memang mirip dengan Allah, punya kuasa ya atas ciptaan. Ya, mengapa saya selalu mulai dari gambar Adam? Karena Adam pertama itu sendiri. Ketika menikah orang berdua. Tapi nanti setelah pasangannya pergi dia kembali sendiri. Supaya jangan ketika kita sendiri akhirnya kita merasa aku ini tidak sempurna. Ketika Adam diciptakan gambar Allah itu ada. Bisa kelihatan pada Adam itu. Jadi ketika orang sudah kemudian menjadi single parent, gambar Allah itu tidak hilang. Gambar Allah itu tetap ada. Ya, kalau pasangannya sudah mati, lalu dia tinggal sendiri ya. Oh, aku ini tidak ada lagi gambar Allah. Salah. Iya. Gambar Allah itu tidak hilang. Ya, cuma kalau manusia berdosa itu rusak ya. Tapi hilang tidak. Iya. Jadi supaya jangan ketika kita nanti, karena saya yakin saudara-saudara tidak akan mati berdua-dua. Gimana kira-kira? Satu lubang berdua? Pasti enggak ya kan? Iya, kalaupun ada begitu itu istimewa kali lah itu. Karena bersamaan perginya. Satu malam ketika malam-malam lagi tidur dua-dua rohnya diambil. Nah, itu kan jarangnya itu. Tapi kalaupun ada begitu, ya itu aku nggak tahu apakah itu keuntungan atau kerugian. Tapi umumnya orang berjalan ke sana itu berbaris. Berbaris ya? Ya berbaris. Berharap-harap, kalau bapak-bapak selalu berharap akulah duluan. Karena aku nggak bisa nanti single katanya. Selalu bapak berharap begitu. Karena ada biasanya selama ini ada penolongnya, nolong dia. Penolongnya nggak, kalau penolongnya nanti duluan nggak ada lagi, udahlah pikirnya dia nggak bisa lagi mandiri. Padahal ketika manusia diciptakan pertama mandiri loh Adam itu. Iya, jadi supaya jangan nanti yang sendiri ini merasa, iya kami ini bukan manusia gitu ya. No, mereka adalah manusia tetap. Ya, dan manusia yang segambar dengan Allah, yang sempurna. Ya, yang masih tetap bisa berelasi dengan Allah, yang masih bisa berkreasi, berpikir, ya, yang masih punya kemauan, yang punya perasaan, yang masih bisa komunikasi, masih bisa berbahasa, dan juga diberi kuasa dalam hal-hal yang tertentu. Iya, jadi satunya duluan, bukan langsung dua, satu. Baru kemudian firman Tuhan ini sudah hafal semua ya. Tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Bukan tidak sempurna, tidak baik. Tidak baik maksudnya bagaimana? Tidak bisa nanti mencapai semua yang direncanakan oleh Allah. Ya, karena kalau Allah merencanakan bahwa manusia yang ada itu nanti berketurunan, kalau Adam gak ada kawannya sama siapa dia berketurunan? Kan gak mungkin dengan ciptaan-ciptaan lain itu dia bersama-sama lalu punya keturunan. Ya karena spesiesnya berbeda. Iya, maka ya tidak baik, tidak sesuai nanti, tidak mencapai apa yang Tuhan rancangkan dengan penciptaan manusia. Itulah sebabnya maka diciptakan kawannya. Itulah Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam ya. Supaya mereka nanti akan bersama-sama. Supaya rencana Allah ya itu nanti bisa sampai. Karena kalau sendiri gak bisa, ada rencana Allah yang gak bisa tergolkan. Iya, khususnya misalnya soal keturunan tadi. Bagaimana menghasilkan keturunan kalau single? Gak ada keturunan yang bisa dihasilkan oleh single. Iya, tapi tentu ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh Adam sendirian. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa. Ya, itulah sebabnya Tuhan menciptakan pasangan baginya, lalu kemudian ya dia membawa Hawa kepada Adam. Adam menerimanya dari Tuhan. Hawa pun sadar inilah tempatku di sisi ya yang keren ini gitu ya. Dan inilah yang namanya keluarga. Baik. Ini sekedar evaluasi yang saya buat gambar garis-garis ini
Mungkin ada yang nggak ngerti, affection itu adalah apa yang bisa kita hargai pada seseorang. Iya, ini saya buat untuk mengingatkan kita kembali. Dulu menikah mulai dari mana? Ada orang memulai dia pernikahan bukan karena Tuhan ya. Iya, tapi apa? Karena ada affection, ada hal tertentu di dalam pasangan itu yang dia lihat, yang membuat dia senang. Iya, dan ini bertumbuh, baru kemudian nanti dia buat komitmen menikah dengan orang ini. Iya, dan kemudian mereka menjadi satu tubuh. Intimate di situ adalah satu fisik ya, satu daging, satu tubuh. Seperti itu. Ada juga orang mulai kita melihat di sini mulainya dia intimacy, mulai dari fisik. Ini orang-orang yang seperti ini ada juga. Jadi dia karena bukan karena sesuatu yang baik yang dia lihat, poin-poin positif yang dia lihat, bukan. Tapi daging yang menyatukannya. Rasa tertarik secara jasmaniah, dan ini kemudian melahirkan hubungan fisik lebih dulu. Iya, sehingga ada orang sebelum menikah sudah melanggar firman Tuhan, ya. Artinya mereka sudah melakukan persetubuhan di luar pernikahan. Menikah, ya, fisik dia, baru kemudian dia terus mungkin kemudian dia akan melihat ada hal-hal yang menjadi kelebihan atau kekurangan affection tadi pada pasangannya. Iya, tidak tahu akhirnya berakhir dengan ada komitmen atau tidak. Kalaupun mulai dengan salah, bisakah berakhir dengan baik? Dan yang gambar yang ketiga itu mulainya dari komitmen. Adakah orang menikah karena komitmen duluan? Yuk kita kawin yuk katanya. Tapi belum dia lihat apa yang positif, apa yang negatif. Tapi tidak ada soal fisik di sana. Bukan karena sudah melakukan hubungan seks. Iya. Tapi dia punya komitmen. Mari kita menikah. Mau kau katanya. Iya. Adakah ini gambaran dari pernikahan dulu? Ini hanya sekedar mengingat masa lalu. Ada? Yang mana? Karena sesuatu dulu membuat kamu salut maka kamu kawin sama dia? Atau karena sudah salah langkah maka menikah sama dia? Atau sebenarnya sih nggak ada apa-apa, cuman menikah sajalah kita yuk. Semua orang menikah, masa kita nggak menikah? Yuk nikah yuk katanya kan? Iya. Ada yang kayak gini? Loh, ini 3 ini, yang mana? Yang mana? Iya, yang mana? Ada yang menikah karena dulu, waduh bagus sekali inilah. Ya kan, banyak kali poin-poin positifnya. Ya, kawinlah aku sama ini gitu. Ada yang gitu? Angkat tangan dulu yuk. Ada juga angkat tangan lah, nggak apa-apa. Yang angkat tangan sedikit kali. Berarti poin pasangannya ini semua nggak ada, ditengok ya. Iya. Oke, apa malu ya? Kenapa malu kita-kitanya ini? Iya. Bukan ada orang luar kali di sini, enggak. Ini orang GKMI kasih anugerahnya ini kan. Iya. Terus ada enggak yang mulai dari salah? Ini susah juga angkat tangan ya kan? Agak malu sedikit. Tapi kalau udah bersaksinya ke depan kan enggak malu lagi ya. Ada juga kah di bagian ini enggak usah angkat tangan tapi menjawab, adakah? Ada juga, malah lebih banyak suaranya. Dari yang pertama tadi ya kan. Oke. Dan bagian yang ketiga ini, adakah yang memang komitmen saja, kita nikah yuk gitu. Tapi nggak melihat mana nilai positif, mana negatif. Dan juga bukan karena salah langkah. Tapi memang dia punya marilah kita menikah, begitulah. Ada yang gitu? Ini kurasa yang nggak ada ya. Nggak ada atau ada? Ada yang poin ketiga? Oke. Nggak ada. Ada tadi ku dengar suara tapi sedikit. Ada ya? Ada. Ada tuh nggak ada. Kupingku ini udah mulai kuping tua ini. Iya. Jadi kita di sini, saudara-saudara yang di sini pasti punya latar belakang mengapa menikah ini semua. Iya,
mengapa menikah? Kalau mulai dari intimate, hubungan badan, itu kan diri tadi, ya kan? Kalau mulai dari affection kayaknya bukan diri kali, tapi kurasa diri juga. Mengapa? Karena dia punya keuntungannya nanti bagus bagiku. Kalau dia rajin masak kan aku nanti enak makan. Kalau dia kerja kan nanti kami punya penghasilan double. Kan ini masih me juga ini ya, me, I, ya kan? Iya. Lalu kalau mulai dari komitmen, iya, mulai dari ayo nikah kita yuk. Itu untuk siapa itu ya kira-kira ya? Ya kayaknya ini flow aja lah. Tapi saya rasa juga pusatnya tetap bukan Tuhan. Ini semua pusatnya pasti masih me. Malu aku kalau aku nggak kawin. Maka daripada dibilang panglima lajang tua atau perawan tua, biarlah aku menikah, gitu ya. Ini me juga ini, harga diri, status. Supaya tidak menjadi malu kalau ditanya, kau udah kawin? Belum, nggak laku kau ya. Ya kan? Kan ini sering menjadi penderitaan bagi orang yang belum menikah kecuali dia sudah merdeka. Iya, anak-anak yang sudah merdeka, yang sudah dalam Tuhan nggak masalah bagi dia. Iya, Tuhan belum memberikan jodoh ya, terimalah. Kan nggak mungkin dipaksa, dikejar juga lari. Ketika kita dikejar kita pula nggak mau, jadi gimana coba? Iya, jadi seperti itu ya, bukan kehendak Allah lah. Ya, baik. Jadi yang tiga-tiga itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu sentralnya masih me. Dan kurasa rata-rata pernikahan dulu adalah pernikahan untuk keuntunganku. Itulah sebabnya setelah masuk ke dalam rumah nikah ternyata menguntungkan. Nanti malam tentang untung rugi ya. Iya, jadi karena nggak menguntungkan, nggak seperti yang nggak mie tadi, mie-nya nggak full. Iya, karena mie-nya ini nggak full, ini yang maka mulailah. Iya, ada kalimat keluar. Lebih baik kayak kalian itu katanya kepada orang yang single. Mengapa? Lebih baik kayak kalian itu katanya, datanglah si single. Lebih baik kayak kalian itu katanya lagi. Kalian punya kawan untuk berantem katanya. Aku mau berantem pun gak ada kawanku katanya pula kan. Ini kembali ya. Jadi yang benar itu kayak mana sih? Mari kita kembali melihat Alkitab. Walaupun ini sudah diulang-ulang tiap tahun. Tapi saya berharap ini tetap menjadi pegangan bagi kita. Kita mulai dari Kejadian 1 seperti biasanya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Iya, supaya bisa kita melihat bahwa penciptaan itu rancangan Allah dan juga keluarga itu adalah rancangan Allah. Ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya baca. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28 bersama-sama. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sama seperti penciptaan adalah semata-mata plan A, ya, plan 1 dari Allah. Itu bukan plan tambahan. Itu juga bukan plan yang diizinkan, bukan. Ini plan sempurna dari Tuhan. Bahwa dia sendiri ya menciptakan manusia tadi
laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambarnya. Jadi kembali kita diingatkan, menjadi laki-laki sesuai gambar Allah, menjadi perempuan sesuai gambar Allah. Tidak ada yang satu lebih mirip gambar Allah, lalu yang lain itu jauh kali dari gambar Allah. Baik laki-laki menggambarkan Allah, Allah yang berkuasa, ya, Allah yang memiliki tabiat yang sedemikian, ya, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh kasih, ya, Allah yang pemurah, tidak kikir, ya, Allah yang sungguh rajin juga, ya, Allah yang mengkomunikasikan kehendaknya, ya, kepada manusia. Dia berbicara, dia tidak berbicara dengan kata-kata yang kasar, dia berbicara dengan kata-kata yang jelas dan dengan kata-kata yang lembut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gambar Allah. Kita tetap harus ingat itu. Ya, karena penebusan mengembalikan manusia ke gambar Allah. Dan ketika kita sudah bertobat, sudah ada nama di sorga, kita sudah diampuni, kita tidak langsung diangkat ke sorga karena gambar Allah ini harus dipulihkan. Maka kita terus menerus harus dibaharui supaya semakin serupa dengan gambar anaknya, gambar Yesus. Itulah gambar Allah. Setelah itulah baru kita pulang. Jadi ini sangat penting, kembali ke gambar Allah. Dulu Adam dan Hawa segambar dengan Allah, tapi kita lahir segambar dengan Adam yang berdosa. Iya, ada yang hilang, ada yang rusak. Ya, walaupun laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan dari segi strukturnya atau keberadaannya masih tetap, tapi dari segi fungsinya semua salah. Ya, fungsi laki-laki tidak lagi nanti seperti itu, tidak dilakukan. Fungsi perempuan tidak lagi seperti itu. Bahkan dari segi karakter, tabiat tadi pun hilang. Gambar Allah itu tidak nampak. Manusia tidak seperti Allah lagi. Seperti siapa? Ya, seperti musuh. Kadang seperti iblis, kadang seperti ya manusia yang betul-betul rusak. Kalau kita ingat kembali pada Roma pasal 3 itu, dari ujung kepala, rambutnya, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulutnya seperti kubur yang menganga. Dengan lidahnya dia merayu-rayu. Kakinya berjalan, ya, menuju jalan kebinasaan. Nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik. Tapi bentuk tubuhnya masih sama, ya. Tidak berubah, laki-laki tetap masih laki-laki, perempuan masih tetap perempuan, tapi tabiat yang dikaruniakan Tuhan, gambar yang diberikan oleh Tuhan, lost, hilang semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sudah salah pernikahan ini harus ada penebusan dalam pernikahan. Makanya kita akan melihat gambar yang di bawah, segitiga yang di bawah, itu Allah tadi yang perencana penciptaan, Allah yang sama juga perencana pernikahan. Iya, dia yang menciptakan Adam, dia yang kemudian mengambil rusuk Adam, membentuk Hawa dari rusuk itu. Iya, lalu menyatukan mereka dalam mahligai atau institusi ilahi yang paling kecil, yaitu ya pernikahan, keluarga, ya, pernikahan. Ini adalah dari Tuhan. Jadi ini semua bukan seperti gambar ini tadi oleh karena keinginan manusia, gambar yang 3 itu. Tapi ini semua adalah berasal dari Allah. Jadi kalau kita tidak memulai pernikahan dari Allah, karena dulu kita belum mengenal Tuhan, kita dulu belum bertobat, iya, maka pastilah dasar kita melangkah juga salah. Tujuan otomatis kalau dasar salah, tujuan juga salah. Kita harus benar-benar ditebus dari masa lalu ini. Iya, saya tidak tahu apakah ketika kita bertobat kita mengakui dosa pribadi, tapi juga apakah kita
menyerahkan juga kesalahan dalam pernikahan. Karena banyak orang melangkah tidak dengan dasar yang benar, tapi ada juga orang yang tak pernah membawakan itu kepada Tuhan. Iya, sehingga pernikahan ini tidak pernah bisa dibaharui. Dan itulah yang membuat banyak pasangan tidak dapat menerima pasangannya. Mengapa? Karena seolah-olah itu bukan diterimanya dari Tuhan. Iya, bukan diterimanya dari Tuhan. Kita hubungkan sebentar dengan Kejadian pasal 2 itu tentang penciptaan dan pernikahan tadi ya. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23. Kejadian 2, 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Ini sudah tahu kita semua ya. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24-25 bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Iya. Jadi kita melihat di sini Tuhan yang membangun Hawa, Tuhan yang membawanya ke Adam, Adam menerimanya dari Tuhan, dan Adam berkata, "Endange maka enggo cocok. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku." Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya. Kenapa ayat ini ditambahkan? Bukankah Adam tidak punya bapak? Tidak punya orang tua? Hawa juga tidak punya orang tua. Merekalah manusia pertama yang bukan dilahirkan oleh manusia, tapi diciptakan dari debu tanah dan nafas dihembuskan ke lubang hidungnya. Iya, tetapi manusia keturunannya selanjutnya tidak ada yang asli Allah membentuknya seperti itu, tapi semuanya ya manusia itu adalah ya keturunan antar manusia, laki-laki dan perempuan. Iya, tapi karena asal kita dari debu ya tentu keturunannya ini pun samalah dengan asalnya kan begitu ya, dari debu. Iya, maka manusia kembali ke debu, tapi roh kembali kepada Allah. Iya. Jadi mari kita lihat ini bahwa di sini sudah ada peran Allah. Allah lah yang menjadikan tadi baik Adam, baik Hawa. Allah yang mempertemukan. Bukan usaha mereka tadi. Iya, bukan tadi cara-cara mereka lakukan hubungan seks dulu baru masuk ke dalam pernikahan. Bukan cara-cara mereka, ya. Mereka tadi sudah perhitungkan, ini untung kalau sama aku, ya maka inilah kunikahi gitu ya. Wah, ini akan membuat statusku nanti tidak lagi disebut panglatu atau perawan tua, maka aku menikah. Enggak. Ini kita melihat plan ini adalah dari Allah yang menciptakan. Iya. Tentu kalau saudara sudah bertobat sebelum menikah, itu pun gak tahu apakah memang demikian. Ataukah ada juga di antara orang yang bertobat masih pakai caranya. Dan tidak ada di sana Tuhan yang memimpin sehingga sampai kepada pernikahan itu. Ya, saya cuma berharap kalau yang sudah bertobat memang dia menikah karena Tuhan yang memimpin ke dalam pernikahan itu.
Iya, tentu akan berbeda kalau Tuhan yang memimpin masuk dengan kita sendiri tadi memimpin diri kita masuk. Tanpa pimpinan, tanpa Tuhan yang menuntun, tanpa Tuhan yang mengarahkan seperti itu. Iya, jadi kita melihat gambar ini ya, Allah lah yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan masuk ke dalam rumah nikah. Kalau belum begini dulu kita, Tuhan bukan engkau dulu yang menyatukan kami. Gak tahu siapa yang nyatukan. Ya, apa yang nyatukan dulu? Kuasa gelap. Karena kuasa gelap pun kan bisa juga menyatukan. Iya, pakai coles-coles ya kan, pakai minyak sinyong-nyong sehingga ya, atau pakai rokok. Katanya, ikutlah perempuan itu jadinya kawinlah dia. Habis pengaruh minyak sinyong-nyongnya udah ngelawan tiap hari. Dulu patuh kalinya dia katanya. Sekarang malah gak pernah lagi patuh katanya. Habis pengaruh minyak si nyong-nyong. Kalau inilah dulu latar belakang pernikahan. Betapa tiap keluarga itu harus ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tanpa penebusan ini apa yang akan terjadi? Ya, namanya sudah tergadai di bawah kuasa dosa, ya berdosailah terus. Tapi kalau ditebus kita akan memulai keluarga yang baru, dengan sikap hidup yang baru, dengan tujuan yang baru. Perilaku seorang laki-laki terhadap perempuan akan berbeda. Perilaku perempuan terhadap pasangannya juga akan berbeda. Kalau pernikahan itu sudah ditebus. Tapi tentu saudara dulu ditebus, macam mana nikahnya ditebus, orangnya juga belum ya kan? Iya, orangnya saja belum mau ditebus. Iya, itulah yang saya katakan kepada anak katekisasi itu ya, karena dia bertanya begini, kenapa Allah menjadikan kita kalau dia tahu nanti kita nggak ke surganya katanya. Iya, jadi dia sudah prediksi dia nggak ke surga. Jadi saya bilang sama dia, kenapa kau harus nggak ke surga? Aku bilang. Dari mana kau tahu kau nggak ke surga? Aku bilang. Aku pun kupikirnya nggak ke surga karena kotor kali aku, nanti sekali. Ke nerakanya aku cocok, aku bilang. Iya, jadi ceritalah aku sedikit kepada dia apa yang Yesus lakukan. Bagaimana Yesus telah mati di kayu salib. Ya, membayar lunas hutang dosa yang begitu banyak. Jadi kalau hutangmu banyak kali, kau dipenjara. Lalu ada yang menebus kau dan mengatakan, ya, aku membayar lunas hutangmu. Lalu kamu, ya, tidak harus lagi dipenjara. Kamu bisa lepas. Kamu pilih apa? Dipenjara atau lepas? Kalau kamu pilih dipenjara, bodohlah kamu, aku bilang. Orang bisa lepas kok aku mau terus dipenjara? Iya, tapi banyak orang bodoh di dunia ini. Karena sebenarnya dia bisa lepas, dia gak mau lepas. Ya, sebenarnya hutangnya sudah dibayar lunas. Tapi dia mau bayari terus. Lalu kalaupun dia hidup membayari terus sampai matinya tak lunas-lunas. Mengapa dia tidak memilih menerima anugerah? Kalau adanya yang mau melunasi itu. Kalau adanya yang berbaik hati, yang mengasihi, mau melunasi itu. Mengapa tidak berterima kasih? Lalu kemudian menerima kebebasan itu. Dan hidup secara bebas, tidak hidup secara terikat. Tidak diikat lagi oleh hutang itu. Ya, sudah bisa lepas. Betapa banyaknya orang bodoh tak mau lepas, padahal bisanya dia hidup memuliakan Tuhan. Bisanya dia lepas, hidup benar. Untuk hidup benar, tidak lagi ditindih, tidak lagi terikat, tidak lagi terus membayar akibat dari dosa-dosa yang dibuat itu. Saya sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia telah membayar ya hutang lunas hutang dosa kita di kayu salib. Saudara-saudara, penebusan pribadi mengikuti penebusan dalam hal pernikahan.
Penebusan pribadi kita tahu ya, kita ditebus. Baik dari kutuk dosa keturunan, baik dari dosa asal. Dan juga kita ditebus dari dosa yang kita buat sendiri. Iya, pengudusan pernikahan perlu oleh karena banyak orang salah motivasi dalam pernikahan. Jadi perlu betul-betul datang kepada Tuhan, memang salah dulu. Ya, tujuanku Tuhan, salah dulu dasarku. Maka karena salah inilah, maka selalu apa tadi? Kecewa. Karena dulu tujuannya adalah aku. Maka akulah menjadi sentral. Maka sikit aja aku seperti dilupakannya, sudahlah. Gitu ya. Iya. Di mana dia? Enggak pulang-pulang dia sampai sekarang ini gitu ya. Ada orang seperti itu ya kan? Iya. Sedikit saja. Kopinya kurang cepat. Marah dia. Lama kali kopiku baru siap. Ini kalau mie. Kalau lambat entah tadi masih ada ya kerja di belakang. Kan gitu aturannya. Atau biarlah aku tolong. Atau kalau lambat pun ya gak apa-apanya itu. Kan gitu kan bisa ya kan. Ini karena mie tadi tersinggung si mie-nya. Tersinggung harga dirinya. Iya, jadi pernikahan ini kalau belum ditebus lalap mie, untung dululah kami hitung-hitung. Emang apa udah dia buat sama aku selama kami menikah? 1, 2, 3, 1 pun gak ada. Jangankan 1, 2, 3 kan? 1 pun gak ada. Iya, seperti itulah. Maka kalau mie masih menjadi pusat pernikahan Bapak Ibu, itu sengsara. Iya. Menikah, kalau mau menikah jangan mie tujuannya. Iya, paling baik tentu Tuhan tujuannya. Atau lebih rendah lagi, paling tidak aku menikah supaya dia menjadi lebih baik. Ada yang menikah di sini supaya pasangannya lebih baik, angkat tangan. Supaya pasangannya lebih baik ya. Gitu ya, ada beberapa jari. Kebanyakan itu menikah supaya aku menjadi kebaikanku lah. Iya, aku dikasihinya, aku ditami-taminya, aku dibanjirinya dengan uang. Supaya kapanpun bisa beli-beli, ya kan? Beli-beli dibanjiri pula itu ya. Jangankan banjir, hujan pun enggak ya kan? Gerimis pun enggak katanya. Iya. Jadi mari ya kita ini harus kembali kepada rancangan Allah karena itu tema kita. Rancangan Allah tadi untuk pernikahan ini bukan mie ya, bukan mie. Bahasa Inggris ini mie nih. Lo kali darah minduka mie goreng. Mie di sini MI gitu ya. Mie atau I. Aku. Iya. Bukan itu. Enggak usah kenal Tuhan. Enggak kenal Tuhan pun kalau mie-nya lalap bahayanya. Saya tahan. Siapa yang tahan coba? Dia mau diperhatikan terus. Iya kan? Kita tak diperhatikannya. Kalau dia capek dikusuki. Kalau awak capek enggak. Kalau dia sakit kita bikin buburnya. Kita kasih obatnya. Kita alun-aluni lagi dia. Ketika kita sakit, sana pergi ke rumah sakit sana. Itu pun gak pula menawarkan mari aku antarkan. Enggak juga. Pergi sendiri, bisa naik kereta. Itu ada kereta itu. Aku lagi menjawab HP. Udah bahaya. Iya. Jadi memang kalau kupikir-pikir, ngeri kalilah pernikahan ini kalau gak tepat. Kalau bukan poros tata surya tadi matahari ngeri. Ini pun kalau porosnya bukan Tuhan ngeri. Tapi kalau kita hari ini kumpul di sini, saya rasa ada hati kita supaya kembali kepada
Tuhan perencana manusia itu ada. Dan Tuhan perencana mengapa pernikahan itu ada. Janganlah menikah untuk keuntungan diri. Bisakah menikah untuk kemuliaan Tuhan? Dan bisakah menikah untuk kasih kepada orang yang kita nikahi? Kepada orang yang kita katakan kita kasihi. Setidaknya kan mengatakan itu kan. Aku mengasihi pasanganku gitu kan. Iya, kalau kamu betul mengasihi dia untuk kebaikan dia. Iya. Saya kadang-kadang lihat orang gitu ya kan. Iya. Sangat tidak balance gitu hidup pernikahan tadi. Semua tadi berpusat kepada satu orang saja. Semua berputar-putar di sekitar dia saja. Semua orang hidup untuk dia, istrinya untuk dia, anaknya untuk dia, semua untuk dia. Ada juga yang istri pula jadi pusat, semua untuk istri, apapun istri, anak semua, pokoknya kepentingan istri inilah. Iya. Jadi yang benar sebenarnya adalah mari kita berputar di sekitar Tuhan. Tuhanlah menjadi sentral dari hidup kita. Dia tidak menciptakan kita tanpa tujuan ketika kita masih sendiri pun. Masih ingat Mazmur 139 itu, aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu. Ya, engkau melihat aku, tulang-tulangku selagi aku bakal anak. Semua hari-hari yang akan terbentuk sudah kau tulis. Tuhan sudah menuliskan semua itu. Maka pemazmur bilang betapa dahsyatnya keadaanku. Betapa dahsyatnya apa yang engkau perbuat ya Allah. Pribadi saja tidak ada kita lahir tanpa tujuan. Tidak ada. Tidak ada kamu tidak dikasihi Tuhan. Tidak ada kita tidak berharga. Tidak ada kita anak buang-buang. Tidak ada. Firman Tuhan berkata, sekalipun ayah ibumu membuang engkau, aku menyambut engkau. Ada rencana Allah bagi pribadi kita yang lahir. Jadi ada tujuan Tuhan juga dalam hidup pernikahan ini. Jangan berpikir pernikahan hanya supaya bisa berdua saja. Bukan. Supaya ada teman, bukan. Ya, supaya nanti jangan jatuh dalam dosa berahi, dosa apa namanya itu, dosa seksual, ya. Jangan jatuh dalam percabulan, bukan itu saja. Ada tujuan Tuhan bagi pernikahan. Sekali lagi kembali ke gambar Allah. Kemuliaan Allah adalah gambar Allah juga. Kalau Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya, ya, keluarga juga tentu untuk kemuliaannya. Keluarga juga untuk tujuannya. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, dia berkata kepada mereka, dia memberkati mereka. Dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ketika suami istri itu bersama, enggak punya anaknya itu. Tapi kalau Tuhan di situ, ya, memberi berkat. Tuhan ada di situ baru bisa, ya, ada keturunan. Ya, kalau Tuhan memberikannya baru bisa ada. Dan bukan saja untuk tadi supaya ada keturunan manusia, keturunan ilahi sebenarnya yang diharapkan. Karena pada waktu itu Adam dan Hawa tentu belum berdosa. Jadi bukan setelah manusia berdosa baru bisa berketurunan, bukan. Sebelum manusia berdosa, masih Kejadian pasal 1, Tuhan sudah mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah isinya. Jadi keturunan ilahi sebenarnya yang diharapkan di sana. Yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Tapi gagal ya, karena mereka akhirnya berdosa. Tapi orang-orang yang bertobat ditebus Tuhan ini diharapkan menurunkan keturunan ilahi. Penuhilah. Ya, mungkin hari ini kita bilang udah penuh kok bumi gitu ya. Iya, saya tidak tahu apakah sudah penuh atau enggak karena bumi yang saya kelilingi kecil kali. Kaki saya ini hanya melewati beberapa wilayah saja. Saya tidak pernah menjelajah dunia. Jadi saya tidak tahu apakah sudah penuh atau belum.
Tapi yang jelas kalau Tuhan masih tambah berarti belum penuh itu. Iya. Dan apalagi taklukkan. Sekarang naklukkan HP aja susah kali. Iya kan? Sebesar apa HP? Kecil ya. Berapa banyak waktu kita ke HP ini. Ini Silbe itu saya agak terkejut. Ada anak yang mengaku dengan jujur. Inilah orang tua ini kalau kaya membawa anak berdosa. Kenapa? Karena bisa dibelinya HP. Jadi tiap anak SD ini, 2 anak SD-nya, dua-dua punya HP. Dan dua-dua Android. Orang tuanya kerja keluar main HP. Kamu ngapain? Nonton pornografi. Si anaknya yang lebih besar yang SD kelas 4 ya, 4 atau 5 itu nonton pornografi. Berapa jam kamu main HP? 16 jam. Anak sekolah minggu GKMI kasih anugerah. Bapaknya berapa jam? Ya, adiknya lagi. Adiknya juga gitu. Jadi kupikir kalau 2 anak ditinggalkan di rumah, bapak mamanya di luar, dua-dua nengok pornografi, ini apa enggak bahaya juga di antara mereka? Apa tak mungkin anak-anak ini nanti incest? Kalau dia lihat, tidakkah dia akan menginginkannya? HP sebesar itu aja enggak bisa ditaklukkan. Tuhan bilang taklukkanlah bumi, taklukkanlah isinya. Ya, Tuhan suruh taklukkan. Kita pernah belajar tahun lalu tentang usahakanlah ya. Kata usahakan itu benar-benar mengerjakannya sedemikian sehingga yang diusahakan itu akan mendatangkan kebaikan yang lebih banyak bagi manusia juga bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi menaklukkan itu di dalamnya termasuklah itu hari-hari kerja untuk mengusahakan apa yang ada di bumi ini untuk kebaikan manusia dan untuk kemuliaan Allah. Iya. Di dalamnya termasuk juga hari perhentian. Supaya orang bisa beristirahat dan dibaharui oleh Tuhan. Iya. Maka kita tahu ada satu institusi yang lebih besar dari rumah nikah, yaitu yang namanya gereja. Gereja kumpulan orang-orang yang lahir baru. Orang-orang yang sudah pindah dari dalam gelap ke dalam terang, bersatu di situ. Kepalanya Kristus, tubuhnya hanya satu. Yaitu semua orang percaya. Iya, kita terhisap dalam 2 ini. Terhisap dalam keluarga bagi yang berkeluarga, terhisap dalam tubuh Kristus bagi yang sudah bertobat. Dan kepala kita adalah Kristus. Ya, jadi mari kita kembali tentang rumah nikah ini tadi ya. Apakah sudah sampai kita kepada penebusan dalam rumah nikah ini ya? Apakah sudah pernah kita bawa ini kepada Tuhan? Motivasi kita yang salah, tujuan kita salah. Dan itu yang membuat sampai hari ini tetap kita pecah perang di rumah. Tetap kita tidak bisa saling mengerti. Mengapa? Karena kita belum kembali ke plan A dari Allah. Kita belum kembali kepada rencana Allah untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tidak pernah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka saling menikmati saja di antara mereka. Ada tujuan Tuhan. Selain beranak cucu tadi, ya, menaklukkan isinya, Tuhan juga memberi firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Ya, supaya kamu hidup. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi pohon yang di tengah taman, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, bukan pohon pengetahuan, bukan pohon satu lagi pohon kehidupan, bukan pohon kehidupan, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya, karena pada hari kamu memakannya pasti kamu mati. Mereka diberikan, ya, ketetapan supaya hidup bukan supaya mati. Maka orang yang memegang firman Tuhan akan hidup bukan mati. Orang yang memegang firman Tuhan tidak akan mati. Bahkan tidak akan mati selama-lamanya. Dalam arti kata tidak akan dihukum lagi. Iya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita kembali meninggalkan ayah ibu. Saya rasa ini sudah ya. Iya. Ada saya rasa gambar kedua ya. Ya. Meninggalkan ayah ibunya. Menjadi satu, baru satu daging. Jadi ini kita lihat urutannya yang dari Tuhan itu ya. Tuhan tadi membawa Hawa kepada Adam. Adam menerimanya dari Tuhan. Ya, baru Tuhan akan memberkati. Tapi dalam memberkati ini tentu dimulai tadi dengan meninggalkan. Saya rasa nggak ada lagi kita di sini yang bergantung kepada orang tua dalam hal apapun. Dalam hal rohani, dalam hal kecukupan hidup sehari-hari. Ya, saya harap kita sudah Tuhan berkati. Kalau dulu ketika kita anak, ketika kita remaja, ketika kita kuliah, berkat itu memang lewat orang tua pada kita. Tapi ketika kita sudah beriman, kita sudah dewasa, apalagi sudah masuk rumah nikah, gak mungkin lalap orang tua yang menjadi saluran berkat Tuhan bagi kita. Gak lagi. Sudah tiba waktunya. Tuhan akan memberkati kita secara pribadi. Kalau masih pribadi, Tuhan akan memberkati kita kalau kita sudah masuk dalam rumah nikah. Berkat dari itu orang tua stop. Tuhan tidak kasih lagi ke sana. Tuhan kasih kemana? Kepada keluarga yang baru itu. Kepada orang percaya itu. Kepada orang dewasa itu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Makanya banyak orang yang dulu ketika anaknya sekolah jeruknya banyak buahnya. Termasuk orang tua saya. Tamat kami semua sarjana. Kecil buah jeruk. Terakhir gak ada lagi yang mau dijual. Karena memang kami juga gak berharap lagi dari ladang. Kami bertobat, kami berharap kepada Tuhan. Yang sudah bertobat ya berharap kepada Tuhan seperti itu. Dan Tuhanlah memelihara kami. Buah jeruk itu gak ada lagi. Stop. Sampai di situ. Jadi gak usah juga takut kali beranak ya kan. Karena ada juga mama-mama takut beranak. Emang apa? Apa makannya? Nah, ya makannya nasi. Mana mungkin pula makannya pasir. Ya kan? Iya. Dari mana? Dari Tuhan. Jangan lupa. Tadi suami istri bersatu, kalau Tuhan tidak memberi anak, gak ada anak. Kalau Tuhan tidak memberi roh, tidak ada ada anak manusia. Karena Tuhan mengirim rohnya, maka manusia tercipta sehingga ya janin ada di dalam kandungan. Ya ini sangat penting ya supaya kita mengerti. Jadi karena Tuhan maka itu ada, maka Tuhan akan memeliharanya. Tuhan akan memberkatinya. Iya, seperti itu ya. Ini udah terlalu jauh. Ini tema besarnya hari ini sudah saya singgung semua, tapi lebih kecilnya ya dalam sesi-sesi yang berikutnya nanti lebih dipertajam oleh pembicara. Iya, mari kita lihat meninggalkan lalu menjadi satu. Menjadi satu yang di atas itu bukan menjadi satu daging, tapi menjadi satu ini menyatukan. Ya, apa yang disatukan? Satu Tuhan yang disembah. Ya, satu pedoman dalam hidup ini yaitu firman Tuhan. Satu tujuan hidup, sama-sama memuliakan Tuhan. Ya, kalau untuk Tuhan ya kita harus hidup dua-duanya. Jadi banyak orang ketika masih pacaran yang itu dulu nggak ada dibahas. Bagaimana kita ada satu dalam hal ya uang misalnya, nggak bisa satu. Iya. Kenapa? Ya, nggak bisa sepakat. Ini gimana gitu menikah, rumah nikah. Walaupun siapa yang pegang uang itu bisa kesepakatan bersama. Ya walaupun ada orang istrinya yang megang. Tapi ada orang istrinya nggak beres dalam megang keuangan. 20 hari udah habis dibuatnya semua. Maka suaminya yang pegang, nggak masalah. Karena mereka bisa pokoknya ini tahu sama tahu. Karena mereka keduanya adalah telanjang. Gak ada di antara mereka yang transparan. Gak ada sembunyi-sembunyi. Gak ada yang main belakang. Uangnya kemana gak tahu gitu. Yang penting saling tahu. Itu harus ada. Karena namanya juga mereka bukan lagi dua. Tapi satu. Masa gak saling tahu kemana? Iya kan? Paling tidak saling tahu kemana. Siapa yang pegang itu tadi keputusan bersama. Ya jadi menjadi satu inilah hari ini pun yang masih proses. Apakah kita sudah
satu dalam beriman kepada Allah ini. Iya, karena kalau keluarga tidak ada tidak suami istri itu beriman dua-dua, bahaya itu. Iya, itulah sebabnya ya, apa katanya? Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tapi masalahnya dulu sudah tak seimbang. Masuknya sama-sama memang enggak di dalam Tuhan. Di tengah perjalanan masuk satu bertobat, satu dalam Tuhan. Tapi satu lagi belum. Tapi yang satu lagi ini kita doakan biar masuk. Karena kalau dia bukan menjadi pasangan yang seroh, sama-sama punya Tuhan yang sama, nanti tujuannya pun gak mungkin sama. Nilai-nilai hidup ini pun nanti gak mungkin sama. Yang satu mau, ayo kita beribadah kepada Tuhan, ikut kita jam doa, ayo ada acara begini ikut kita. Habis waktu semua ke situ katanya. Ini kalau rohnya gak sama. Untuk Tuhan pun habis waktu katanya. Tapi kalau untuk yang lain bisa. Iya, untuk yang lain nggak tahu aku. Kenduri, kenduri. Kerja ya. Bahasa Indonesianya kenduri ya atau apa? Ya makan-makan lah pesta. Kalau makan-makan ini selalu ada waktu. Ya kalau jam doa, ya berbacing pres sekali minggu depan lagi katanya. Ya PA pun gitu, PA, lalapnya ada PA bapak-bapak katanya kan. Gak mesti ikut katanya. Lalap ada PA ibu-ibu. Ibu-ibu ini pun gak ada kerja kalian, PA saja kalian lalap katanya. Ini belum sama rohnya ini. Iya kan? Jangan menjadi pasangan yang tak seimbang. Sayang sudah tak seimbang dari dulu. Karena masuk rumah nikah memang belum bertobat. Jadi sabar-sabarlah yang bertobat ini. Ketika mengamuk-mengamuk dia kan, gitu kan. Inilah Tuhan. Tuhan tolonglah aku, capek kali yang gak seimbang ini kan gitu ya. Nangislah ke surga ya. Iya, jangan sama pendeta nangis, capek pendetanya. Kepada Tuhan harus berseru ya kan. Ya bukan berarti gak boleh nanti japri ibu ya, boleh. Tapi maksud saya first thing ya yang bisa dilakukan adalah berseru kepada Tuhan. Tuhan engkau berjanji kalau ada satu yang sudah menerima anugerah maka satu lagi akan dikuduskan karena yang satu itu. Tolonglah Tuhan, aku gak bisa menyelamatkannya. Ya seiring dengan itu tentu harus ada perubahan. Kadang mengapa orang gak bisa berubah, kita pengen dia berubah, gak berubah-berubah. Karena Tuhan pun sudah nunggu-nunggu kita, banyak kali gak berubahnya. Iya, jadi Tuhan, kita bilang Tuhan kapan? Tuhan bilang kapan katanya. Tuhan tanya kita balik, kamu kapan berubahnya? Dulu kamu kikir, hari ini juga. Dulu tadi pusatnya apa? Mi. Hari ini? Hari ini apa? Ai gitu ya. Mi juga. Lalu macam mana mau berubah? Iya, makanya ada orang bilang gini. Kata dibatilah min, mantap benar katanya. Kalau bilang firman Tuhan dia mantap. Tapi perubahannya gak ada katanya. Anak-anak pun sering lapor sama kami gini. Orang tua kami itu Miss katanya. Sama Miss, kadang sama ibu. Bu katanya, tahu mamaku, bapakku. Tapi jangan marahin nanti dia ya. Jadi nanti sampai di rumah, kau satu ya yang lapor-lapor sama ibu gitu ya kan. Jangan dimarahi anaknya kalau melapor. Anaknya itu jujur. Ada kalian doa sama anakku. Kadang-kadang aku suka juga nanya anak-anak. Enggak katanya. Pernah baca firman Tuhan sama mama? Enggak. Sama bapak? Bapak apa lagi katanya. Jadi kan rahasia dapur kalian. Bukannya kami kadang ingin tahu kali. Tapi dengan bertanya sambil lalu saja pun anak-anak ini, anak-anak namanya kan polos. Dia terbuka, jujur, apa adanya. Sampai tadi nonton pornografi 16 jam pun dia kasih tahu, itu kan dia akan jujur itu. Jadi bagaimana ketika kau lihat itu? Maaf cakap, naik burungku katanya coba.
Itulah, jadi maksud saya, kalau kami ini nggak rohani, anak Anda ini mau jadi apa ini? Kalau kamu nggak bertobat semua bapak-bapak, ibu-ibu ini, kurasa kamu memang mewariskan celaka sama anak Anda. Iya, mungkin itu yang kami inginkan. Kuharap enggak, makanya kami ikut retreat ini ya. Iya, kan celaka itu dibilangnya gitu loh. Iya, naik dia katanya. Lalu macam mana mau dibuatnya? Dia ada anak, belum pernah pula kamu ajari pendidikan seksual. Enggak ngerti pula kamu bagaimana mengarahkan anak yang sudah usia SD ini. Sekarang anak kita yang silbe itu hanya 2 yang tidak haid. Semua sudah haid. Itu kelas 4 sampai kelas 1 SMP. Hanya 2 yang enggak haid. Ngerti kamu itu? Apa nanti jadinya kalau begitu? Ya anak sekarang usia 4 tahun itu, kelas 4 itu, kelas 4 berarti itu sekitar 10 tahun, hanya 2 orang lagi yang belum dapat mens. Semua sudah dapat. Kelas 5 ke atas semua sudah dapat. Kalau sudah mens dia kan sudah bisa dia hamil kan, kalau ditiduri. Lalu kayak mana kamu orang tua berperan dalam membawa anak ini tadi kepada Tuhan. Kalau kamu gak bertobat, bagaimana kamu bawa mereka? Maka jangan tunda-tunda bertobat ini silalap. Jangan mau ditipu iblis terus. Kalau ditipu kamu terus, anak ini lebih tertipu lagi. Dan satu saat kamu akan kaget. Kok bisa jadi gini ya? Kok bisa jadi gini ya? Anakku ini kok gak ada minatnya hal-hal rohani ya? Kamu pun gak ada minat kok. Sudah lama dibilang ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Sampai hari ini belum semua keluarga loh punya ibadah keluarga. Sekali seminggu pun enggak. Enggak usah tiap hari. Puji Tuhan lah kalau ada yang sudah tiap hari. Saya tidak marah-marah. Saya mau membukakan fakta di depan mata kita. Yang kita tidak bisa tutup mata melihatnya. Ini yang terjadi. Jadi mari supaya pernikahan tadi kembali dibawa kepada Tuhan. Pribadi kita dulu bawa ya. Karena ini kita keluarga ya, tentu saya harus sambung dengan keluarga ini bawa kepada Tuhan. Kalau ada dulu motivasi atau tujuan pernikahan tadi yang belum pas, inilah supaya dibawa kepada Tuhan agar dikuduskan, dibaharui. Supaya ya sesuatu yang baru akan terjadi. Menjadi satu itu penting, satu penyembahan kepada Allah, satu Tuhan yang menebus kita, satu firman yang menjadi pedoman dalam keluarga kita, bagi seluruh anggota keluarga kita. Kalau saudara di situ sebagai bapak, sebagai ibu, orang tua, saudara yang harus bawa anak-anak ini bukan? Iya. Jadi jangan bilang aku nggak tahu nggak apa-apa. Nyanyi, baca 2 ayat dibaca itu Roh Kudus bisa bekerja. Firman itu memiliki kuasa di dalam dirinya sendiri yang bisa menerobos orang. Maka kadang nggak beres-beres sekali yang menyampaikan, tapi firman itu bisa orang di sana bertobat loh. Tapi yang paling baik tentu bejana yang benar-benar baik. Dan bejana yang betul-betul teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi satu. Saya tidak tahu 5 tahun kamu menikah sudah makin menjadi satu kah? Dalam pikiran, dalam tujuan, pandangan terhadap hal-hal tertentu. Ketika kamu berdiskusi suami istri, ya ketika kamu telanjang kedua-duanya bisa terbuka terhadap dalam hal apa saja, bisakah di situ makin menjadi satu? Iya, menjadi satu dan menjadi satu daging. Jadi menjadi satu daging juga oke, ini berasal dari Tuhan. Seks adalah pemberian Tuhan, pernyataan cinta kasih yang diberikan Tuhan kepada suami istri. Iya, tapi kita juga harus ingat menjadi satu yang di atas. Kalau menjadi satu yang daging saja, yang ini tidak menjadi satu yang di atas tadi, pikiran, tujuan dan lainnya, ya maka ini juga akan banyak perbedaan dan konflik yang akan terjadi.
kalau sama-sama Alkitab dasar kita, kalau memang roh Allah yang sama dalam kita, kalau Tuhan Yesus yang sama yang menebus kita dengan darahnya, ya, lebih banyak persamaan. Walaupun pasti ada perbedaan, tapi yang persamaan ini akan menyatukan jauh lebih lagi, sehingga walaupun ada perbedaan tidak akan lagi bisa menimbulkan sesuatu yang parah seperti itu. Jadi meninggalkan ayah ibunya, ya, jangan bergantung lagi kepada orang tua, ya, baik secara apapun sebenarnya. Ya, lalu bergantung kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Lalu perjuangkan suami istri tadi memiliki dasar firman yang sama. Ya, memiliki dasar firman yang sama. Ya, supaya satu pemimpin selain suami menjadi pemimpin istri. Maksud saya pemimpin dari pasangan ini adalah Kristus. Kristuslah yang mengajari kedua-duanya. Ya. Lalu di sana ada kembali lagi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, ini mengingatkan kembali bahwa rencana Allah pernikahan adalah seperti gambar Allah Tritunggal itu. Artinya mereka satu, mereka berbeda, mereka punya tujuan yang sama, fungsi yang berbeda-beda, ya. Dan itu saling melengkapi. Seperti itulah keluarga juga. Tidak ada laki-laki sama dengan perempuan. Ya, bentuk tubuhnya aja udah beda. Banyak hal lain juga beda. Ya, tapi mereka satu di dalam Kristus tadi. Mereka ada untuk saling melengkapi. Yang gak ada pada suami itu dilengkapkan oleh istri. Yang gak ada pada istri, karena suami biasanya kan pemikir cepat ya untuk ambil kesimpulan. Kalau perempuan biasanya yang mendetailnya supaya komplit dia. Ya, saling melengkapi seperti itu. Supaya apa? Supaya apa yang direncanakan oleh Allah itu akan terjadi. Saya rindu ada suatu pembaharuan di tengah keluarga kita. Supaya sungguh ada tujuan hidup berkeluarga ini. Siapa tahu dulu menikah memang gak ada tujuan hidupnya. Gak ada. Cuma mimi tadi supaya ini kita pindah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menebus kami. Dialah tujuan kehidupan kami. Kami akan melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan berkenan bersama-sama. Suami, istri, dan anak-anak. Apa kata Joshua? Aku dan isi rumahku, kami semua. Kami menyembah Tuhan. Kami mengikuti Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya gak bisa lihat jam berapa sudah? Setengah? Oh, sudah jam berapa sekarang? 5:10. Acara kita berakhir. Oh, masih lama waktu. Ngapain lagi kita? Iya, baik. Ya, itu saya catat di situ ada keluarga ya, institusi buatan Allah yang terkecil, kudus dan tidak tercemar. Ini buatan Allah ya, tidak cemar. Jadi jangan ada dicemari ya. Iya. Hendaklah tempat tidurmu tidak tercemar katanya. Iya. Jangan tercemar ya. Jangan dicemari, jangan menikah dengan seorang perempuan pikirannya mantan gitu ya. Iya, atau entah orang lewat, entah orang di chat ya. Iya, gak boleh ada yang mencemarkan. Tidak ada perceraian, ini tentu kita ingat semua Matius pasal 19 ya. Tuhan tadi menyatukan, kalau Tuhan menyatukan tidak ada yang bisa memisahkan. Manusia tidak bisa memisahkan. Kematian memang memisahkan. Tapi manusia tidak bisa memisahkan. Cuma Tuhan juga lah memisahkan dengan kematian. Ya, tetap seperti itu. Jadi kalau tengok mukanya udah bosan, nggak boleh ada perceraian. Jadi gimana? Doakan. Tuhan, tambahkanlah kasihku. Gitu ya, tambahkanlah kasihku. Inilah kawanku yang sudah Tuhan berikan sampai kami menghembuskan nafas yang
terakhir. Tiap hari berdoa, tambahkan kasihku, tambahkan kasihku, tambahkan kasihku. Gitu ya bisa ya? Iya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan tambahkan? Oh sama ya, tambahkan kasihku gitu ya. Iya, tambahkan rasa hormatku. Tambahkan supaya aku bisa taat. Iya, tambah tunduk aku buat Tuhan gitu ya. Wah, ini nanti sesi Pak Bangun ini sama Ibu. Iya. Baik, terus ada apa tadi? Menjadi satu seumur hidup. Seumur hidup ya? Iya, seumur hidup ya. Berapa tahun itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Pokoknya selama nafas masih dikandung badan. Bisa ganti? Enggak ya? Iya, jadi ini seumur hidup. Jadi kalau seumur hidup enggak usah lagi bertengkar ya. Kaunya kawanku seumur hidup, kawan bilang. Iya kan? Masa lagi gini-gini lagi. Iya ini masa kawan du seumur hidup kan telunjuk du gini-gini kan enggak cocok itu ya kan? Iya, sombong kali kami itu. Itunya kawan du seumur hidup, nggak bisa ditukar. Iya. Terus apa lagi? Ada perannya. Ini nanti ada sesi khusus ini. Ada peran laki-laki tadi ya. Apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya, dan apa yang menjadi tanggung jawab perempuan ya. Itu berbeda. Walaupun saya menemukan banyak juga keluarga dalam Tuhan, karena di dalam Kristus itu tidak ada lagi ya orang Yahudi dan orang Yunani, hamba, orang merdeka ya, dan hamba orang merdeka ya sudah ya itu apa ya. Maka ada juga keluarga yang nggak pala lagi mempermasalahkan kali gitu ya soal hierarki ini. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka bekerja sama. Bagaimana supaya mereka bisa saling melengkapi untuk maksimal hidup bagi Tuhan. Iya, ada yang saya kenal, dia istrinya itu yang pemikir, suaminya nggak bisa mikir. Ada juga keluarga gitu. Jadi kayak mana? Diserahkan suaminya aja otak sama perempuan. Sama istrinya. Tapi nanti eksekusinya suaminya. Yang melakukannya suaminya. Mereka bisa juga berjalan seperti itu dan dengan baik. Karena ini kan rahasia di antara mereka berduanya ini, bahwa mereka bagaimana mengambil keputusan atau kesimpulan ini, atau bagaimana melakukan ini. Saya maka bisa tahu karena saya tinggal dengan mereka selama beberapa lama. Iya, tapi si istri tidak merendahkan suaminya, dia sangat hormat kepada suaminya. Walaupun tadi suaminya ini memang nggak bisa berpikir banyak. Iya, kalau bisa dibilang IQ-nya pas-pasan lah 110, mungkin IQ istrinya 130. Nah, jadi memang ini, jadi seharusnya tukar jenis kelamin orang ini kan. Tapi nggak Tuhan buat tukar jenis kelamin, jadi bagaimana? Mereka memberdayakan apa yang ada itu secara bersama-sama. Tapi kita akan mempelajari apa yang umum yang ada di Alkitab. Ini keadaan-keadaan khusus yang orang percaya hadapi, lalu mereka berusaha menemukan bagaimana jalan keluarnya. Ya. Jadi kalau secara umumnya nanti kita akan melihat ada tadi peran laki-laki ya, dan ada peran perempuan ya. Lalu saling melengkapi. Terus karena keluarga ini kan bukan keluarga yang tidak berdosa yang di Taman Eden, tapi yang sudah jatuh dalam dosa, yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Dan kita bukan makhluk yang sempurna, tiap-tiap masih harus diproses. Maka dalam proses ini harus kita saling merendahkan diri dan saling mengampuni. Tanpa merendahkan diri dan tanpa pengampunan, ya maka tidak akan baik. Jadi memang inilah rahasia yang harus tetap ada dalam sebuah keluarga, yaitu saling merendahkan diri dan saling
mengampuni. Dan betul-betul dalam Tuhan ini tadi ya, lahir baru. Bagaimana jika tidak bertobat? Iya. Kalau nggak bertobat ya bertobatlah. Kan gitu ya? Iya, bertobatlah. Karena kalau memang tidak bertobat, tidak bisa genap nanti Yesaya 43 ayat 7 ini. Mari kita baca semua Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya Perjanjian Lama empat tiga ya. Dapat? Saya yang malah lambat ini. 43 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bagian B-nya, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi baik penciptaan manusia, baik penciptaan keluarga, itu semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita mengemban tugas ya yang diberikan oleh Tuhan, untuk tadi ya beranak cucu bekerja sama dengan Tuhan, untuk tadi menaklukkan dunia ini untuk kebaikan manusia dan kemuliaan Allah, ya, dan yang terakhir untuk memelihara firman yang telah diberikan supaya kita bisa tetap hidup ya. Iya. Ini semua adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai di sini dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Walaupun masih pembukaan, boleh buka sesi karena waktunya masih ada.